there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rivaldianus Prima. Jadi baik, pada kesempatan ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Profesi Pendidikan, yaitu tentang peran guru dalam bidang layanan administrasi pendidikan. Jadi baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, latar belakang. Dalam mengelola administrasi dunia pendidikan, dibutuhkan kematangan dalam mengatur pola administrasi dan sesuai dengan pola yang lebih baik serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Administrasi pendidikan menurut Sundang P. Siagian adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan yang telah diambil, dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Administrasi mengundang beberapa pokok pengertian, yaitu administrasi sebagai proses kerjasama. Aktivitas kerjasama dilakukan dua orang atau lebih. Sedangkan pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang akan menopang gerak pembangunan. Pendidikan sebagai investasi yang akan menghasilkan manusia-manusia yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu bangsa. Yang ke-B, pengertian administrasi pendidikan dalam profesi guru. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin, ad dan ministeri, yang menurut Gay pada tahun 1992 artinya melayani, membantu, menunjang pencapaian tujuan sehingga benar-benar tercapai secara umum. Administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses dengan sumber-sumber manusia yang cocok dibuat, tersedia, dan efektif bagi pencapaian maksud-maksud organisasi secara efisien. Dari definisi di atas, maka administrasi dapat diuraikan menjadi 5 pengertian pokok, yaitu yang pertama, administrasi merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan manusia. Yang kedua, rangkaian kegiatan itu merupakan suatu proses yang bersifat dinamis. Yang ketiga, proses ini dilakukan bersama oleh sekelompok manusia yang tergabung dalam satu organisasi. Yang keempat, proses itu dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang kelima, proses pengelolaan itu dilakukan agar tujuan dicapai secara efektif dan efisien. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sebastiana Halima. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Rivaldianus. Perkenalkan, nama saya Sebastiana Halima, NPM 005. Bagian yang kedua yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Bidang-bidang yang tercakup dalam administrasi pendidikan adalah sangat banyak dan luas, tetapi yang sangat penting dan perlu diketahui oleh para kepala sekolah dan guru-guru pada umumnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang tata usaha sekolah meliputi organisasi dan struktur kepegawaian tata usaha. Yang kedua, anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personalia sekolah, keuangan dan pembukuan. Yang kedua yaitu dalam bidang personalia murid yang meliputi organisasi murid, masalah kesehatan murid, masalah kesejahteraan murid, dan evaluasi kemajuan murid. Yang ketiga itu dalam bidang personalia guru meliputi pengangkatan dan penempatan tenaga guru, organisasi personel guru, masalah kepegawaian. Secara umum, ruang lingkup administrasi pendidikan terdiri atas pertama administrasi kurikulum, di mana administrasi kurikulum ini meliputi
Pembukaan dan pendaftaran jumlah mata pelajaran yang diajarkan, waktu tersedia, jumlah guru, dan peserta pembagian jam pelajaran. Yang kedua yaitu administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan ini meliputi organisasi dan perkumpulan murid, masalah-masalah kesehatan dan kesejahteraan murid. Yang ketiga yaitu administrasi sarana dan prasarana, di mana administrasi sarana dan prasarana ini adalah pendidikan meliputi buku, perencanaan, pengadaan barang, buku pembagian dan penggunaan barang, buku perbaikan barang, dan lain-lain. Yang berikutnya itu administrasi keuangan atau pembiayaan pendidikan, meliputi keuangan pendaftaran siswa baru, uang gedung, uang seragam, uang peralatan sekolah, SPP, dan lain-lain. Ketiga yaitu fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dalam kegiatan administrasi dan sekaligus sebagai persiapan sebelum sesuatu usaha dilakukan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Yang berikutnya itu pengarahan. Menurut Nur Hadi 1983 adalah usaha memberikan bimbingan dan pengorbanan yang diberikan sebelum suatu kegiatan pelaksanaan dilakukan untuk memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui orang-orang yang terlibat baik struktural maupun fungsional, agar setiap kegiatan yang dilakukan nantinya tidak terlepas dari usaha pencapaian tujuan pendidikan. Yang berikutnya itu pengawasan. Pengawasan menurut Siagian pada tahun 1986 adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sudah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana dan telah ditentukan sebelumnya. Baik, itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya Rizal untuk melanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan. Tujuan administrasi di sekolah dapat dibedakan atau tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 1. Tujuan jangka pendek. Tujuannya adalah agar tersusun dan pelaksanaan suatu sistem pengelolaan instrumental dan prosesnya pendidikan guna mencapai pelaksanaan pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien dan menunjukkan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. 2. Tujuan jangka menengah. Tujuannya adalah menunjukkan tercapainya tujuan institusional masing-masing jenis dan jenjang pendidikan seperti yang digariskan oleh kurikulum. 3. Tujuan jangka panjang untuk menunjukkan tercapainya tujuan pendidikan nasional seperti digariskan oleh Undang-Undang Sidiknas Nomor 2 Tahun 1900. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sentira Jomana. Di sini saya akan menjelaskan makalah kami tentang peran guru dalam administrasi pendidikan. Telah disebutkan bahwa tugas utama guru yaitu mengelola proses belajar mengajar dalam suatu lingkungan tertentu.
Sekolah merupakan subsistem pendidikan nasional dan di samping sekolah, sistem pendidikan nasional itu juga mempunyai komponen-komponen lainnya. Guru harus memahami apa yang terjadi di lingkungan kerjanya. Di sekolah, guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah. Sekolah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan lulusan yang jumlah serta mutunya telah ditetapkan dalam lingkup administrasi sekolah. Peranan guru amat penting dalam menetapkan kebijaksanaan dan pelaksanaan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pembiayaan dan penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, personalia sekolah, keuangan dan hubungan sekolah masyarakat. Guru harus aktif memberikan sumbangan baik pikiran maupun tenaganya. Administrasi sekolah adalah pekerjaan yang sifatnya kolaboratif, artinya pekerjaan yang didasarkan atau kerjasama dan bukan bersifat individual. Oleh karena itu, semua personel sekolah termasuk guru harus terlibat dalam hubungannya dengan mengadministrasi sekolah. Seorang guru dapat berperan sebagai berikut: A. Pengambilan inisiatif, pengarah dan penilaian kegiatan-kegiatan pendidikan. Hal ini berarti guru turut serta memikirkan kegiatan-kegiatan pendidikan yang direncanakan serta nilainya. B. Wakil masyarakat, yang berarti dalam lingkungan sekolah guru menjadi anggota suatu masyarakat. Guru harus mencerminkan suasana dan kemajuan masyarakat dalam arti yang baik. C. Orang ahli dalam mata pelajaran. Guru bertanggung jawab untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi muda yang berupa pengetahuan. D. Penegak disiplin. Guru harus menjaga agar penciptanya suatu disiplin. E. Pelaksanaan administrasi pendidikan. Di samping menjadi pengajar, guru pun bertanggung jawab akan kelancaran jalannya pendidikan dan ia harus melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi. E. Administrasi. F. Pemimpinan generasi muda. Masa depan generasi muda terletak di tangan guru. Guru berperan sebagai pemimpin mereka dalam mempersiapkan diri untuk masyarakat yang dewasa. G. Penerjemah kepada masyarakat, artinya guru berperan untuk menyampaikan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada masyarakat, khususnya masalah-masalah pendidikan. Itulah presentasi makalah kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari kelompok kami mengenai materi yang kami jelaskan, yaitu tentang peran guru dalam bidang layanan administrasi pendidikan. Jadi mungkin materinya kurang jelas, atau dalam video ini pemateri kurang jelas dalam penyampaian kata-kata, jadi mohon maaf.
Mungkin itu saja video dari kami. Sekian dan terima kasih.